judul tema retretnya, dan saya akan ambil satu topik, saudaraku ya. Nanti per minggu kita bergantian, ganti topik, tapi temanya tetap sama, supaya setahun ini Anda bisa dapat banyak pengertian tentang bagaimana hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Ya, tema kita hubungan, komunikasi, dan dampaknya. Ya. Saya yakin di retret dan sebelum retret sudah beberapa kali dibahas tentang hubungan komunikasi ini. Ya, secara global ya, saya akan urai sedikit. Ya, hubungan itu kontak dua arah gitu ya, kontak dua arah yang itu sudah dijelaskan di retret. Tapi secara ibadah kita ini saya akan bahas ada dua tipe hubungan. Yang satu adalah hubungan horizontal antar sesama kita dengan sesama kita. Yang kedua adalah hubungan antar kita dengan Tuhan. Salib itu horizontal dan vertikal, saudaraku. Yang vertikal antara umat, antara kita manusia dengan Tuhannya. Lalu yang horizontal, ya Tuhan cipta kita sebagai makhluk sosial, di mana kita ini tidak bisa hidup sendiri. Anda mau hidup sendirian, singunen nanti ya. Jadi horizontal dan vertikal. Kalau itu diurai, saudaraku, hubungan horizontal yang pertama yang dicipta langsung oleh Tuhan adalah Adam dan Hawa, suami dan istri, dikasih teman. Setelah itu diberkati, dikasih anak. Berarti hubungan pertama yang dicipta oleh Allah adalah suami istri, yang dilanjut dengan keluarga, ya. Suami istri kalau mau ditampilkan saya, tapi ini saya enggak buat PowerPoint-nya ya. Suami istri, lalu keluarga inti, suami, istri, dan anak-anaknya. Bisa tampil gambarnya biar seneng dikit gitu, enggak ngantuk lah. Itu suami, istri, dan anaknya gandengan tangan semua, saudaraku ya. Ojo sampai satu rumah, satu keluarga, suami istri cakar-cakaran, lalu anak sama anak juga cakar-cakaran, anak sama orang tua juga tuding-tudingan. Nah, gandengan gini baru bagus ya. Ini dicipta oleh Allah. Kemudian jadi berkembang lagi jadi keluarga besar. Ada neneknya, ada pamannya, tantenya, bibinya, ada cucunya, nah, rame-rame keluarga besar. Saya yakin setiap Anda punya keluarga besar toh? Punya enggak keluarga besar? Oh, itu tanteku, itu adik mamaku, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kalau dari intinya, keluarga inti, suami istri dicipta untuk bisa saling mengerti, saling mengasihi, begitu ya. Maka sebaiknya juga berlanjut sampai keluarga besar itu boleh saling dukung, mendukung ya. Jadi yang pertama keluarga inti, kemudian keluarga inti ini ada 3, kalau di suami dan istri, lalu ortu dan anak-anak ya. Terus sesama anak-anak itu saudara. Ada 3, saudaraku ya. Itu. Nah, suami juga harus bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara istri dengan anaknya. Ojo sampai seringnya kan gini, itu mamamu tuh loh yang garai lah itu ya. Siapa yang suka gitu? Oh itu gara-gara papamu gitu, gantian tunjuk-tunjukan. Enggak harus gitu. Tuhan tidak mencipta yang sejenis itu. Halo, hari ini kita belajar tentang hubungan. Tentang hubungan ini sesama ya. Saya global-global aja dikit ini, lalu saya mau ambil satu topik yang hampir menyeluruh manusia, Tuhan, dan
sesama manusia, Tuhan dan dengan nanti kita lihat ini ya. Lalu setelah keluarga besar sama tetangga. Hubungan. Kan kalau keluarga besar ya pindah rumah dan sebagainya, akhirnya tetangga. Bukan cuma tetangga, anaknya di sekolah ketemu konco sekolah, ketemu temen, gitu ya, ketemu temen, sama temen. Jadi ada lagi teman. Teman ini ada ditingkatkan lagi, ini teman akrab, ini kliknya loh, gitu. Klik gitu, cocok gitu saudaraku ya. Klik teman akrab. Setelah teman akrab, relasi yang lain, yaitu teman kerja. Seringkali teman kerja ya, seprofesi atau yang beda profesi itu relasi dalam bentuk apa? Sepodo hobi dan lain sebagainya. Jadi ini hubungan antara manusia dengan sesamanya. Saya yakin Anda punya semua kok. Punya inti, punya keluarga besar, punya rekan sekerja, punya teman seprofesi, sehobi dan lain sebagainya. Anda punya semua. Nanti tinggal terapannya Anda di dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mencerminkan sebagai anak-anak terang, ya, sebagai anak-anak terang. Lalu hubungan dengan Tuhan, ini secara garis besar aja, hubungan dengan Tuhannya. Hubungan dengan Tuhannya, gimana hubungan dengan Tuhannya? Pertama, ketika Tuhan mencipta, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah Khalik, Sang Pencipta. Anda harus tahu kita ini dibuat oleh siapa? Dia penciptanya. Dia bukan cuma membentuk kita, tapi dalam bahasa Inggrisnya be create, mengkreasi kita. Anda adalah hasil kreasi, dicipta dengan daya cipta istimewa oleh Tuhan, jadilah kita ini. Anda percaya kenapa ada alis? Nah enggak, kalau hujan itu Anda bingung, ketip-ketip terus. Hujanan. Detail loh, makanya be create. Kita ini dicipta detail, sangat detail oleh Tuhan. Itu penciptaan langsung. Nanti turun-turun, bahkan sampai di kandungan ibu, kita ini dibentuk secara detail oleh Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau hidung kita kualik aja. Hidung ini Anda bayangkan hidung diwalik, madepnya atas. Lebih bebas loh sebetulnya, bebas enggak nafasnya? Madep bawah ini enggak bebas, Tuhan salah, harusnya ngadep atas, bebas. Debu sembarang mau masuk, saudara. Di hidung loh ada bulu hidung, saringan, filter, loh luar biasa enggak? Jadi saya ingin memberikan sebuah pengertian, kesadaran. Lek ngerti kabeh ngerti, saudaraku ya, kabeh ngerti. Tapi tidak semuanya menyadari. Kita ini be create, dicipta dengan daya cipta istimewa oleh Tuhan. Jadilah kita hari ini. Kupingi luru, mulutnya situ, gitu saudaraku ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita detail dari fisik kita ini, kita mau urai, Anda baru sadar betapa dahsyatnya Tuhan itu. Kalau gitu diterima, ya iki lahirku ya ngene gitu. Sepertinya enggak ada apa-apa. Tapi Alkitab menuliskan bukan cuma dibentuk, tapi dicipta, dikreasi oleh Tuhan. Ada yang hobi gambar atau hobi buat patung gitu, ada yang hobi. Orang yang hobi gambar, saudaraku, setelah gambarnya jadi, itu dilihat lagi dari jauh.
Oh alisnya kurang kandel gitu. Oh kok sodok menceng. Oh apa? Setiap bagian itu diperhatikan sedemikian rupa sehingga jadilah hasil karya yang sangat indah. Anda dan saya adalah hasil karya yang sangat indah oleh kreasi yang dicipta oleh Tuhan kita. Jadi saya ingin katakan yang pertama hubungan kita dengan Tuhan, Dia Sang Pencipta. Amin. Baru ini presiden, calon presiden kita, presiden terpilih kita itu punya satu anak cuman. Wah, bangga saudaraku. Apa yang dibanggakan paling? Dia itu pencipta desain. Siapa anaknya Pak Bowo itu? Di sini enggak ada yang namanya Bowo ya. Ya. Dia pencipta desain. Salah satu yang dibanggakan sekali adalah BMW seri 7 kalau enggak salah. Yang tahun keberapa? Itu adalah ciptaannya desain by anak Presiden RI sekarang habis ini ya. Luar biasa saudaraku. Kalau Anda lihat mobil, Anda beli mobil pasti lihat desainnya. Oh ini sayangnya ya, belakangnya kurang gede titik. Apa Anda bisa komentar. Tapi saya ingin katakan Anda dan saya dicipta sempurna oleh Tuhan. Amin. Anda harus sadar Dia pencipta kita. Kalau BMW tadi hasil ciptaannya anaknya itu desain by gitu. Tapi produk by mana? By BMW, saudaraku ya. Jadi kalau ada mobil BMW rusak, wangel dandanane. Dulu ngagel ini Pak Tiknya sudah enggak ada, anaknya enggak tahu sekarang enggak dibuat servis BMW. Kalau ada onderdil yang rusak, enggak bisa beli di lain, enggak bisa. Mobil Jepang banyak ditembak, tembakannya banyak sering rusak, gitu saya. Tapi kalau BMW, Pisiu, ini Pak Untung ini pernah punya Pisiu. Sambatan enggak Pak kalau enggak belinya di Pisiu enggak bisa. Gitu. Pisiunya gitu. Kalau Anda punya mobil Jepang, ratingnya pecah gitu. Beli aslinya komponennya cuma tutupnya aku beli tutup rating tok. Bisa kalau mobil Jepang, ya toh? Tapi coba mobil Eropa, Anda beli ratingmu pecah. Tukune sak sembarange, sak kotak gede gini. Beli yang masih aslinya. Enggak asli. Anda tahu yang bisa memperbaiki tubuh kita, fisik kita, jasmani, rohani, bahkan spirit sekalipun. Ini cuma pencipta kita. Ini produk by kerajaan surga. Amin. Yang penciptanya desain and product itu sekaligus oleh Tuhan Sang Khalik. Saya kok panjang di sini nanti enggak nutut yang lain. Saya globalnya, tapi Anda harus tahu ini. Hubungan Anda dengan Tuhan. Apamu sih Tuhan niku gitu ya. Oh, Dia penciptaku. Dia mencipta aku dengan dahsyatnya. Diciptanya aku yang seperti ini. Suaraku gerok misalnya gitu ya. Lu punya jangan dibilang suara gerok itu enggak istimewa. Istimewa pasti ada istimewanya saudaraku ya. Dan macam-macam. Anda sadar dicipta dengan sangat istimewa, bukan kodian. Ono sing persis enggak? Ada yang persis enggak? Saudara kembar aja, persis enggak? Jadi detail kita ini secara detail dicipta oleh Tuhan, secara pribadi. Enggak ada yang podo sama Yohanes gini ini enggak ada. Cari O2-nya Yohanes. Enggak ada saudaraku. Kemarin waktu pendeta yang layani retret, saya bilang suaminya, kok tahu ketok ya aku. Terus istrinya gini, memangnya kodian aja.
Tidak ada yang kodian. Kodian baju di pasar turi ada kodian. Pasar Kapasan ada. Tapi manusia dicipta oleh Tuhan by design. Kita ini desain produk. Istimewa. Pasti tidak ada duanya. Terima kasih sama Tuhan. Keberadaanmu. Anda berterima kasih kepada Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan yang pertama adalah desain produk. Khalik, pencipta. Bukan cuma kita, langit, bumi, dan seluruh isinya. Itu dicipta. Setelah itu lanjut. Penutup saudaraku ya, setelah itu lanjut. Siapa dia? Ayo Anda bisa nyebut setelahnya ini, apa lanjutnya? Setelah Khalik pencipta. Kok Anda tahu pasti, tapi Anda ragu-ragu. Saya perjelas sebelum yang lain. Dia pemberi kuasa. Manusia dicipta, lalu ngomong untuk menguasai bumi dan seluruh isinya. Betul? Pemberi kuasa. Anda dan saya diberi kuasa oleh Tuhan atas ciptaan-ciptaannya yang lain. Amin. Anda diberi kuasa? Anda diberi kuasa? Bukan punya kita sendiri. Kita ini penerima kuasa. Dan dia pemberi kuasa atas semua ciptaannya. Jadi kalau Anda dan saya boleh ada hari ini seperti kita ada. Bisa ngayuh di rumah. Bisa punya ingon-ingon PT 2 gitu misalnya ya. Atau apa saja. Anda harus sadar. Kita bisa ada hari ini karena diberi kuasa oleh Dia untuk mengelola dengan baik semua ciptaannya. Amin. Duwe iku duduk ciptaannya Tuhan, Bu. Nek PT ciptaannya Tuhan. Loh, PT ya sekarang ya ciptaannya endok. Endok dari mboke gitu saudaraku ya, dari babone. Tapi asal muasal semuanya itu dari Tuhan. Yang mencipta adalah Tuhan. Uang bukan Tuhan nyitak duit di surga, celek. Kayak kesaksiannya orang Jember 1, katanya ada salah satu ilah dewa yang ada di India. Wah, ketika dia susah, dia sembahyang sama dewa ini, tiba-tiba di lemarinya ada uang sak tumpuk 1 M. Dibuka keluar rabunya semua. Oh, ini tandanya memang yang kasih itu. Loh, ini ciptaan teko endi lek ngene iki. Kendel ya orang itu ya, berani megang uangnya ya. Oh, Anda diciploki duit di sini, protok. Melayu ngambil apa ya wedi ya. Kira-kira kita harus punya kontrol loh. Hati-hati. Iblis itu bisa juga kasih duit. Tuhan bisa kasih duit, iblis bisa kasih berkat. Tuhan bisa kasih berkat, Tuhan kasih berkat dengan tulus murni. Iblis kasih berkat nage. So, enak-enak saudaraku, ditagih. Ada orang makan soto ayam Surabaya gitu. Ojo makan soto di sana aduh gitu. Dan macam-macam. Ya, tapi saya ingatkan semua yang ada jadi kuasa dalam hidup kita. Rumahmu, duitmu, mobilmu, segalamu, punyamu itu adalah karena Dia memberi kuasa kepada kita. Amin. Jadilah penerima kuasa yang memanage dengan baik semua yang dipercayakannya kepadamu. Amin. Kalau engkau dipercaya 100 repis saja ndak balik, 100 rupiah.
Kecil, oh enggak ada, sekarang wis jarang, 500. Anda dikasih kuasa 10.000 aja enggak balik. Koyo opo kira-kira? Ya, jadi saya ingin memperjelas dan banyak saudaraku nanti setelah itu apa? Penyelamat. Ketika jatuh dalam dosa, penyelamat. Nah, setelah penyelamat, lalu jadi Tuhan dan umat. Nanti ini detail sepanjang tahun kita bisa comot satu gitu ya. Lalu sebagai sahabat yang baik, dia adalah sahabat kita yang paling setia. Sahabat sesama kita yang kita andalkan sekalipun mungkin sekali waktu bisa mengkhianati kita, mengecewakan kita, tapi dia sahabat yang setia. Dia rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Ya kita ini. Dan dia juga Bapak yang baik bagi anak-anaknya. Kita anak dan dia adalah Bapak kita. Amin. Sudah, ini tidak panjang di sini. Jadi ini ada ayatnya, kalau mau minta nanti ya tak kasih, tapi supaya Anda tidak lama-lama jadi pada intinya Anda bisa menambah sendiri. Buat Anda, hubungan Anda dengan Tuhan itu yang paling istimewa. Kira-kira Tuhan itu sebagai apa Anda? Saya yakin dia pribadi beda loh. Halo, Tuhan itu sebagai apa Anda? Dia penolongku. Di saat aku berkesusahan, saat aku berat hati, dialah yang menolong aku. Secara pribadi, oh dia adalah Allah yang memberkati aku. Ketika aku kekurangan, besok wayahe nempur Tuhan. Dulu itu kalau mau beli beras namanya nempur. Nempur itu dari kata tempur. Tempur itu perang. Artinya untuk kita makan sesuap nasi itu mesti perang dulu baru bisa nebus beras, masak nasi. Sekarang enak aja beras kosong titik, wah presidennya diurak-urak gitu saudaraku. Ingat tuh namanya makan nasi itu beli nempur beras. Jadi ada kata-kata ini, kata-kata bahasa Jawa yang lama ini mengingatkan kita bahwa perjuangan hidup untuk berjuang bisa kita berkecukupan itu dibutuhkan. Dan itu bisa kita dapatkan hasilnya kalau pemberi kuasa itu memberikan kepercayaan kepada kita. Amin. Sebagai apakah Tuhan dalam hidup Anda? Oh, dia sahabatku. Buat yang apa itu? Bukan memble, buat yang mengasihani diri sendiri terus. Wah, yang paling istimewa pasti Tuhan itu sahabat yang mendengar aku. Tuhan adalah orang tua kita juga. Ya, jadi secara garis besar hubungan ini, ayo kita rinci. Mungkin by design Anda yang aku yang paling pengen tahu apa, aku yang paling pengen tahu ada apa aja, dikumpulin nanti jadiin tema khotbah. Kalau ngundang tamu dikasih satu tema. Oh, minggu ini Tuhan adalah sahabat yang setia. Oh, minggu depan apa? Anda bisa nentukan itu. Dikumpulin sama siapa, semi atau siapa, dikumpulin. Jadi kalau kita ngundang tamu, kita kasih satu poin gitu ya. Seneng loh, tema tahunannya lengkap nanti ya. Nah, untuk sekarang saya ingin ajak Anda baca satu nats. Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai 45.
Yohanes 8 ayat 42 sampai dengan 45. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku." Amin. Saya ngangkat nats ini rada lengkap saudaraku ya. Hubungan, komunikasi, dan dampaknya. Hubungan, komunikasi, dan dampaknya. Ini di dalam cerita ini diceritakan hubungannya antara manusia dengan Tuhan itu adalah hubungan anak dan bapak. Betul ya? Anak dan bapak. Aku datang dari bapak, gitu ya. Kenapa kamu mau bunuh aku? Kamu ngomong kamu anak Abraham, di atasnya eker-ekeran. Aku anak Abraham, aku ini bukan anak haram. Aku betul-betul anak Abraham. Gitu. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu anak Abraham, maka kamu juga anak bapak. Kalau kamu anak bapak, aku ini diutus sama bapak. Kenapa kamu mau bunuh aku? Orang yang punya hubungan itu pasti punya komunikasi. Amin. Yang punya hubungan punya komunikasi. Jangan sampai aku rakyat dia presiden. Komunikasi apa mbak presiden kira-kira? Sulit saudaraku ya. Ini dia bapak dan anak, manusia ciptaannya ini sebagai anak. Dan Tuhan sebagai bapak. Kalau tidak salah di retret terakhir saya cuma nyomot siapa waktu itu. John ya. John atau siapa. Kalau ngomong sama papanya. Sama ngomong sama yang lain. Kira-kira logatnya, komunikasinya, gaya bicaranya beda enggak? Yang di sini ada itu Irin sama Mejing. Wah tak lihat-lihat. Kira-kira ngomong antara ibu sama anak sama mamanya, dan ngomong sama di sebelah apa Bu Indah, diajak ngomong sama Irin, kira-kira ngomong seleko sama mamanya atau enggak? Orang yang punya hubungan itu punya gaya komunikasi, style komunikasi. Saya tanya, Anda anak kan? Tuhan Bapak kan? Bapak kami yang di surga itu doa Bapak kami. Bapak, anak. Gaya bicara Anda dengan Tuhan. Punya style komunikasi enggak? Gak tahu ngomong Bu. Ngomong ya Mbak yang ngapal no Bapak kami kudo. Loh, ini loh. Ini yang bahaya saudaraku. Anda anak beneran atau bukan? Anda harus punya hubungan timbal balik, komunikasi antara kita dengan Tuhan. Di retret disebut salah satu komunikasi, cara komunikasi adalah lewat doa, Semua pernah doa lah. Pendik gereja merem ya doa, makan ya kilat khusus. Dulu ada telegram ya. Jadi kalau telegram itu bayarnya per kata, saudaraku ya. 1, 2 di garis gini. Saya mau makan gitu, 3 kata. Dibayarnya 3 kata. Sekarang enak Anda. Kata-katanya kan enggak dibatasi toh, sekarang pakai WA. Wow, omongi di WA do sing maca sampai kesel. Lho iki kok gak entek ya gitu. Mengungkapkan isi hati.
Saya tanya gaya komunikasi Anda dengan Tuhan itu bagaimana? Dengan Bapa. Halo, Tuhan, aku mau makan. Kuduskan makanan ini, lindungi aku, tidak sakit perut. Amin. No? Atau gimana? Ayo, ini kita bercermin, sekarang ini kita ayo bercermin, berbenah-benah. Kalau selama ini hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik aja komunikasinya, artinya harus diperbaiki. Amin. Harus diperbaiki. Siapa yang merasa komunikasinya sudah baik? Angkat tangan. Sama Tuhan. Komunikasinya sama Tuhan sudah baik. Ditanya siapa sudah baik, gak ono sing ngangkat. Gak wani. Baiknya gimana? Nanti gitu ya. Gak wani. Terus ditanya siapa yang tidak baik, juga gak wani ngangkat. Artinya baik gak baik kudu urusanmu gitu. Padahal kita punya tujuan berbenah tahun ini. Supaya komunikasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama pelayan Tuhan. Dengan sesama dalam keluarga. Biasai sengol-sengolan, biasai sentak-sentakan, biasai sindir-sindiran. Berubah semua. Tahun ini diberkati Tuhan karena hubungan kita dipulihkan semua. Amin. Lah kalau Anda baik gak baik kudu urusanmu, susah benahi. Anda tahu ada konsultan apa ya, spesifikasinya apa? Ada satu grup konsultan itu sering kali ada kliennya itu konsultasi. Pak, aku ini benar geger terus gitu. Terus besok lagi nyonyanya yang datang. Di rumah itu gak tahu tenang, gue ger bojoku sing ngene-ngene, anake genti. Oh, mamaku sing ngene-ngene gitu. Dirungokno kabeh. Mumet konsultannya. Yang paling benar akhirnya konsultan ini ambil satu langkah. Saya mau tinggal di rumahmu selama 1 bulan. Lu ya jok katanya istrinya. Apa ya pikirku. Wedi ketemon saudaraku ya. Kan ketemon toh. Kalau tidak menemukan titik masalahnya, Anda tidak bisa benahi. Titik masalahnya di mana sih? Itu baru bisa dibenahi. Saat ini saya enggak mau kayak konsultan tinggal di rumah Anda sebulan gitu ya. Tapi coba Anda buka diri. Titik masalahnya di mana? Titik masalahnya ada di mana? Nek wong suwane sik ana disuwen tak sentak terus. Mari kok ana tukokno pitik gedhe disembayangi. Nek sik ana mangan pitik dijabut. Ojo gede-gede ngono saudaraku ya. Mari gak ana dikai pitik gedhe. Lu ada apa gunanya apa? Selagi kita hidup, kita mau hidup. Katanya Mazmur 133, alangkah baiknya, alangkah indahnya. Ya, kalau saudara seiman ini duduk dengan rukun. Kata rukun itu ada komunikasinya enggak kira-kira? Halo, kata rukun ada komunikasinya enggak? Ada. Ya apa iso diomong rukun lek meneng lek jejer ngene. Gitu ya. Saya ingat mana ini Karina enggak datang, tantenya Karina, tante Sally itu. Diem orangnya. Terus kalau minggu selalu pulang ke Pasuruan 2 minggu sekali. Papanya juga enggak kalah diemnya sama si Sally ini. Meneng ya. Teo itu meneng ya. Anaknya meneng, papanya meneng gitu saudaraku ya. Lalu saya pernah tanya itu dulu waktu almarhum masih itu. Kon nek mulis dino ndek oma papamu meneng kon meneng terus lha opo ngono iku saya bilang gitu saya ya lha opo. Oh papaku ketok aku di rumah aja sudah seneng.
Itu komunikasi non verbal yang dibahas kemarin dulu. Wis ketok rupane anake ndek oma atine gebyar-gebyar wisan gitu saudaraku ya. Nah, Anda sama Tuhan ada komunikasi verbalnya. Harus punya komunikasi verbal. Tapi Anda juga sama Tuhan itu ada komunikasi non verbal. Amin. Non verbal ini saya biar nutut saudara. Jadi ini hubungan itu punya karakteristik komunikasi. Ciptakan karakteristik komunikasi yang sesuai dengan statusmu sebagai apa. Amin. Engkau sebagai pencipta, engkau sebagai yang dicipta. Dia sebagai Tuhan, engkau sebagai umat. Dia sebagai Bapa, kamu dan aku jadi anak. Dia sebagai sahabat yang setia. Ada kalanya itu bisa kita rampet semua. Tuhan kita itu serba bisa. Jadi ketika kita susah, ndak ono konco dijak omong, dia adalah sahabat yang setia mendengar keluh kesah Anda. Ketika engkau ndak punya duit mau nempur, Bapakmu yang di surga, penyedia berkat. Ucapkan, katakan. Saya juga dulu, ini saya ingin ngomong dowo-dowo. Dulu tuh saya tuh irit bicara, saudaraku. Jadi kalau emak saya datang ke Surabaya, kadang engkong saya dari desa ya, datang ke Surabaya, itu sering aku ini dijarak. Nih, ini uang emak atau engkong itu pingin coklat. Kecil saya coklat yang ada itu cuma coklat parot gambar kupu. Yang sekarang itu out of date, saudaraku ya, gak payu ya. Parot gambar kupu. Beliau coklat ya, sakdus. Engkong suka coklat. Waduh, berbunga-bunga saya beli ke ada toko di Wonokromo. Pulang saya bawa, nih Kong, coklat parot 1 dus. Ini duitnya, susuknya ini. Saya diem di pinggirnya, saudara. Anda tahu apa bahasa nonverbalnya? Aku sing nukokno mosok gak dikei yo. Aku kan putune mosok gak dibageni. Tak enteni, dia diem aja, dibuka coklatnya. Makan kongku ini. Saya enggak pindah-pindah saudaraku, karena ya kepengen sakjane. Sama Tuhan Anda gini enggak kira-kira? Nanti ini adep, lapo adep-adep katanya engkongku gini. Lapo adep-adep. Kamu pengen tak? Diam aja saya. Izin mau ngomong pengen niku izin saudaraku. Jadi meneng ae. Nah, akhirnya engkongku gini. Kalau pengen ngomong, jangan cuma diem aja. Mau berapa? 1 apa 2? Meneng aja aku ya. Tak kayak separuh ya, dicuilno gini. Ingat saya sampai hari ini, saudara. Bayangin, Anda sama Tuhan. Dia Tuhan, dia pemberi berkat, dia Bapak. Kita ini yang butuh berkat, kita anak, kita perlu ada waktunya Tuhan ngerti kok. Walaupun tidak sampai, Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Tapi ada kalanya kita ini mesti buka mulut dan ngomong. Amin. Bentuk komunikasi yang bagus. Nah, ini dalam ayat yang kita baca ini, saya tidak bahas ke yang lain-lain, saya bahas ke hubungan. Anak-anak Abraham, artinya orang Israel, orang Yahudi, dia merasa sah anak Abraham. Tuhan ngomong di atasnya, kamu bukan, lu rumongsomu aku ini anak haram apa? Sampai ngomong gitu, saudara. Aku ini betul-betul anaknya Abraham. Tapi jawaban Tuhan di yang ayat yang kita baca tadi. Kalau kamu anak Abraham, kalau kamu anak Allah, kamu kudu ngerti. Aku ini diutus Bapa. Dan yang aku bicarakan adalah bicara tentang kebenaran. Tapi kamu malah mau
Artinya komunikasimu dengan Bapak putus, tidak ada. Yang ada jelas ketika manusia ini mulai dicipta jatuh dalam dosa, ada komunikasi, ada nafasnya Allah, tapi ada juga komunikasi dengan ular tua. Makanya Tuhan langsung bilang, bukan Allah bapakmu, tapi iblislah bapakmu. Ketika iblis jadi bapakmu, kamu benci sama kebenaran. Kamu benci sama aku yang diutus. Kamu tidak ngerti bahasanya Tuhan. Ayat 42-nya. Mengapa kamu tidak ngerti bahasaku? Anda harus belajar mengerti bahasanya Tuhan. Bahasanya Tuhan lewat apa Tuhan ngomong sama kita? Salah satunya adalah lewat firman Tuhan. Kalau Anda tidak nangkep firman Tuhan, tidak ngerti firman Tuhan, hati-hati saudaraku. Ayat menuliskan bagi orang yang menuju pada kebinasaan, dia tidak akan pernah ngerti firman. Berita salib merupakan kebodohan. Padahal berita salib adalah merupakan berita keselamatan. Bagaimana pengorbanan Allah, bagaimana Allah itu memberikan putra tunggalnya. Supaya kita ini yang sudah harusnya terbuang boleh dipungut kembali dan dijadikan anak kembali untuk diselamatkan. Nah, ini waktunya mepet. Yang berikut saya ini titik ya, kembangkan sendiri di rumah. Dampak daripada hubungan dan komunikasi ini adalah sikap hidup. Kalau orang-orang ini, orang Israel ini punya komunikasi yang baik dengan bapaknya, dia pasti menerima kebenaran. Dan dia yang menerima kebenaran, dia pasti hidup dalam kebenaran Allah. Dan kalau dia hidup dalam kebenaran Allah, dia ini sesuai dengan penciptaan pertama, Kejadian pasal 2 itu. Dia dicipta segambar dengan Khaliknya. Karena melakukan kebenaran, maka kita menjadi segambar, podo. Ini siapa ya yang bisa dicontohin ya? Lihat Beli itu aja. Kira-kira lihat Yusuf enggak ya? Coba Beli berdiri. Podo enggak ya sama papa? Ada podonya, saudara. Makin bergaul, makin mirip. Kuliah misalnya. Angel Pak, ojo putus asa. Gitu, bapaknya enggak putus asa. Kamu ojo putus asa. Loh. Ada miripnya, makin ada komunikasi, makin terbentuk segambar ini. Anda kalau punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, baik lewat doa, lewat firman. Aku adalah firman dan firman adalah aku sendiri. Yohanes pasal 1. Kalau Anda baca firman, firman merasuk, kita hidup seturut firman. Kita jadi segambar dengan gambar pencipta kita. Karena firman ini adalah pribadi daripada sang pencipta. Anda mau segambar dengan Allah? Anda mau segambar dengan Allah? Manusia ini dicipta wanteng wayu, saudaraku, segambar dengan Allah. Pernah ketok setan? Siapa yang pernah ketok setan? Anda kalau ketok setan itu biasanya pinjem wajahnya orang. Oh, aku kok ketok loh. Kamu kok di sini tadi, aku ketok kamu di situ, pinjem wajahnya orang. Tapi orang-orang yang pernah lihat, dia bilang gak kolumangan, weleke rupane gak karu-karuan. Ada yang kelihatan setan welek atau wayu. Itu pinjem gambarnya orang, mengkamuflase mata kita. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang, makanya Tuhan tuh kalau tanya kepada nabinya kan selalu, apa yang kamu lihat? Motomu iki genah enggak yo, gitu loh. Anda mau segambar, kalau Anda mau segambar dengan pencipta kita,
dengan gambar pencipta kita, Sang Khalik itu. Anda harus bentuk komunikasi. Kalau komunikasimu jelek, ini loh ayat ini ngomong. Jadi hubungan bapak anak itu punya komunikasi yang baik, lalu punya dampak karena komunikasi yang baik ini punya dampak jadi segambar, jadi mirip, jadi memper. Amin. Tanya ya, dijawab yang kaya Tuhan apa kaya setan? Kaya Tuhan apa kaya setan? Diisi sendiri, dijawab sendiri. Saudaraku ya. Lo jangan dipikir setan itu elek itu. Kalau mendo-mendo, tahu mendo-mendo pura-puranya. Siapa yang tukang pura-pura ya? Kaya siapa yang pura-pura? Ketulusan hati, kebaikan, kebenaran itu harus tampak di kita ini. Kriterianya kepribadian Yesus Kristus, kepribadian Allah itu harus tampak. Kalau enggak, iya sih baik senyum terus. Ojo dikira sing senyum terus sih mirip bapak di surga. Sing senyum terus yang punya tedeng aling-aling, udang di balik batu gitu saudaraku ya. Lah itu kayak siapa kira-kira? Hati-hati, kepribadian kita itu akan terbentuk. Saya ingin nekankan ayat yang kita baca 5 ayat 4 ayat tadi. Kalau kamu adalah anak Abraham, kamu pasti tahu komunikasi dengan Abraham, ngerti bahasanya Abraham, klik dengan Abraham. Kalau kamu klik, kamu tidak jadi kayak gini. Artinya pribadimu akan berdampak pada jalan hidupmu setiap hari. Amin. Sudah baik jalan hidupnya? Sudah baik jalan hidupnya? Allah itu Bapak kita. Bukan setan Bapak kita, bukan iblis, bukan ular tua. Tapi Allah itu Bapak kita. Tapi ayat ini ngomong, mengapa kamu tidak ngerti bahasaku? Halo, saya merindu mengajak Anda sekalian mengerti bahasanya Tuhan. Anak baru lahir tidak ngerti omongannya Bapak. Ngerti nek nangis luwe, mules, sakit. Tapi makin bergaul, makin banyak yang dimengerti. Amin. Anda harus mengerti bahasanya Tuhan supaya jadi mirip dengan Tuhan. Kalau engkau mirip dengan Tuhan, engkau memancarkan sinarmu di tengah dunia yang gelap ini, maka dunia yang gelap ini akan kau menangkan untuk Kristus.